وولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بوجه ما يرى أحسن منه ولا أحلى بنور كالشمس بل هو أنور عجلا وذكر فاق نورا ونورا بل هو على وأغلى وطاف به ليلة الإسراء وتمنى وجعلنا دينه على الدوام مستعليا لا مستعلى وذكره على مر الأيام يقرر ويسمى أسرعت بمولده الحنادس شرقا وغربا وبحرا وسهلا وحرت بمولده الأشنان من على المجالس يمورا وذلا وتتجاري كسرى والمجالس وعلم القوم وقلا وخريدتنا فصارت لك منهم جمعا وسهلا والزحرفت الجنان ليلة مولده واتبع الحق وتجلى ونادى
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada melakukan salawatnya Allah SWT dan syafaat untuk semua. Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini yang penuh kemuliaan kita dapat berkumpul dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa luar biasa yang menjadi tonggak diwajibkannya salat 5 waktu bagi umat Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, kerabat, keluarga dan kita seluruh umat yang semoga mendapat syafaat beliau yang mulia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan SDIK Ar-Rahman, Bapak Alhamdulillah sedang hadir di sini. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDIK Ar-Rahman, dan kepada para guru SDIK Ar-Rahman, yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Zakat Vokasi beserta seluruh pengurus dan seluruh jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai rangkaian acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian sambutan dari kedua Zahra Mu'tasilah, dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus tausiah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tausiah yang kedua yang akan disampaikan oleh Ustaz Sihab. Kemudian yang ketiga adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Wahidin. Baiklah, mari kita lanjutkan dengan acara yang pertama, yaitu pembukaan dengan mengucapkan basmalah. Mohon maaf, kita baca dengan suara Al-Fatihah bersama-sama agar acara ini bisa lebih berkah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Alhamdulillah, mari kita lanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mama Dia dan Mama Dafa. Ya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil
dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Muhammadiyah dan Muhammadiyah yang telah menantikan ayat suci Al-Quran. InsyaAllah ini penambahan keberkahan untuk kita semua. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Majelis Taklim Jamiah Mu'tazilah kepada Mu'tazilah dan Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara Mu'tazilah? Alhamdulillah, kembali lagi kita di event berkata dari besar Islam Isra Mi'raj Nabi Muhammad 1447 Hijriah di Aula SD Ar-Rahman yang kita cintai ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibrahim selaku Ketua Yayasan. Untuk kehadirannya sepertinya akan menambah semangat bagi kelangsungan dan kemajuan taklim ini. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Ahmad Satri selaku Kepala Sekolah SD Ar-Rahman yang telah mendukung selalu, mensupport selalu kegiatan-kegiatan taklim ini. Semoga ini juga bisa menjadi stimulus yang positif sekali untuk majelis taklim ini. Demikian juga untuk kehadiran Bapak Rifki selaku pemimpin kami untuk hari ini. Terima kasih juga terima kasih juga kepada guru-guru yang nantinya akan mengisi acara kita hari ini, yaitu Ustaz Wahyudin dan Ustaz Siap. Terima kasih kepada pengurus yang telah begitu effort ya untuk mengadakan acara ini. Insya Allah lelahnya menjadi berkah ya mama-mama ya. Dan kepada jemaah yang telah hadir hari ini, semangat ya mama-mama ya, walaupun cuaca di luar mendung, kita hangatkan hari ini hujan malah ya mama. Semoga hari ini kita tetap bisa menghangatkan diri dengan acara ini, sekaligus menghangatkan diri dengan iman kita. Dan untuk Pak Erik, terima kasih juga selalu siap dengan dokumentasinya yang bagus ya Pak Erik ya. Hidup adalah anugerah yang sangat luar biasa. Karena hidup, selamat datang Ustaz Wahyudin. Hidup adalah anugerah yang sangat luar biasa yang diberikan Allah kepada kita saat ini. Karena hidup adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh orang-orang yang meninggal. Untuk itu, kita isi hidup ini dengan selalu bersujud kepada Allah. Dan diantaranya dengan meningkatkan ketawa kita, menghadiri acara ini untuk menunjukkan cinta kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mari kita isi hidup kita dengan semua yang bernilai ibadah. Apapun kita lakukan sesuai nilai-nilai yang kita anut, sesuai nilai-nilai agama Islam kita. Selanjutnya hari ini kita tausiah langsung maraton 3 ya ibu-ibu ya. Ada Ustaz
Semangat selalu ibu-ibu. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Rahman sekaligus juga tausiah pertama ya Bu ya. Nah, kepada Bapak Ustaz Dr. Anissa Nursativa, Bapak Ibu ya, mohon maaf. Sebelum itu kita dengarkan dulu sambutan dari Bapak Ketua Yayasan SD Rahman kepada Bapak Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama mari kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan waktu, atas peluangan waktu yang diberikan Allah kepada kita semua. Dan alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan semuanya lancar, tidak ada permasalahan dan kalau ada masalah pun kita bisa dan salam junjungan kita Nabi Muhammad salam keluarga, para sahabat, dan tentu kita sekalian yang itu ajaran-ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dihormati, saya diberi kesempatan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk diundang dan langsung untuk berbicara atas nama yayasan. Di sini hadir juga Bapak Kasih, Bapak Kamaman Wahidin, Ustaz, Ibu Ketua Zahra, MD Zahra, Kasilan. Jadi sebenarnya saya juga ingin menjelaskan sedikit tentang yayasan ya. Mungkin ini belum perlu diketahui. Ketua yayasan atau pembina yayasan Sedo, bahasa Jawa Sedo ya, meninggal dunia ya, Bapak Haji Adam Firman itu 12 Agustus tahun 2005. Benar ya. Ada amanah-amanah yang disampaikan kepada saya ya, ada yang langsung ya, ada yang berdua saja dengan beliau pada saya. Saya kira semua mengetahui, saya kira bagus. Jadi kalau lihat sekarang ini Yayasan Al-Rahman sering konsolidasi di atas. Kalau di bawah sekolah tidak jalan semua bagus ya. Tapi di atas konsolidasi kita. Bila misalkan ada 3 pesan lagi kepada saya. Yang pertama, teruskan RGB. Ini RGB itu apa? Rencana garis besar. Jadi itu adalah stip beliau tentang mengelola ya, intinya itu. Kalau isinya saya kira itu sudah, kalau isinya saya kira memang pembelajaran agamanya sudah jelas. Hanya meminta kepada sivitas akademika itu untuk menciptakan sekolah yang hijau bersih gitu ya. Ininya di situ ada. Kemudian juga
kepada guru dan murid, ya tentu nanti juga kepada ibu bapak sekalian, ya itu menyampaikan bahwa guru harus senang ajar, murid senang belajar. Nah ini menciptakan kata-kata itu kan tidak gampang, ya. Guru senang ajar, berarti harus disiplin, harus apa, bisa ngomong dengan baik, gimana. Murid senang belajar, ya gampang juga, karena anak-anak itu menciptakan gitu ya. Nah, ngajar anak-anak itu bagaimana supaya cara belajar itu bagus. Itu inti yang saya sampaikan dari statement beliau samping pemahaman berikutnya. Hari ini adalah Islamikat, ya. Jadi kaitannya dengan apa? Ya, kalau dulu makin dari PA apa kata? Jadi kan sholat tuh kita pasti gitu ya. Nabi Muhammad kan muda bersyariat, pasti di situ nanti akan dijelaskan oleh ini saya mungkin Pak ini ya menyampaikan nanti tentang Isra Mi'raj ini kan. Kemarin di anak-anak saya lihat sudah disampaikan. Di buku ada, di WA ada, di cerita ulama ada, dari guru ada. Silahkan nanti dipedalami. Hanya saya ingin menyampaikan bagaimana kaitannya agama kita. Ya. Kemarin saya nyampaikan dengan anak-anak itu ada kata Islam. Kata-kata Islam. Apa Islam itu? Artinya dalam bahasa. Kalau bahasa Arab, aslam kayak Islam itu. Aslam betul ya? Aslam. Intinya ada 3. Ya, yang pertama adalah taat dan patuh. Itu sebenarnya taat, patuh dan berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Itu Islam. Ya, jangan dulu ini ada yang mengaplikasikan macam-macam di luar ya. Tapi itu yang pertama. Yang kedua adalah kasih sayang. Damai, kasih sayang dan damai. Tidak melihat keras, tidak melihat empuk. Kita harus kasih sayang dan damai. Contohnya ya kita di sini di Indonesia mayoritas kan. Yang minoritas yang banyak agama lain, tapi aman kan? Nah, itu ciri Islam. Jadi kalau itu saja dengan non muslim kita sudah baik, bagaimana kita sama non muslim? Bagaimana? Soal paham silakanlah berbeda. Tapi sama non muslim harus bagaimana? Harus lebih baik dong dengan orang lain yang baik. Apalagi kan sama satu badan kita. Islam itu mengajarkan selamat dunia akhirat, ya selamat dunia akhirat. Makanya kita kemarin saya sampaikan juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu doa katanya akhir ya? Saya doakan orang lain loh di situ. Doakan, begitu meningkatkan doakan. Itulah inti dari Islam. Nah, kaitannya dengan kenapa Anda percaya? Karena akal kita tidak nyampe, ya tidak nyampe. Makanya dalam syariat Islam ada petunjuk kita harus mengenal Allah dan mengenal yang gaib. Nah itulah ilmu tauhid. Dan iman yang membawa kita ini. Demikian saja mungkin dari kami. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, dari yang disampaikan oleh Bapak Ibrahim itu kita juga jadi kenal ya dengan SD Rahmat. Jadi semakin kenal gitu ya Bapak ya. Insya Allah sekolah SD Rahmat ini adalah tempat kita menunjukkan anak-anak kita, dan kita juga harus mengenal kita ini menunjukkan anak-anak kita di mana gitu seperti itu ya. Insya Allah SD Rahmat menjadi pilihan terbaik untuk anak-anak kita semua. Kemudian selanjutnya mari kita dengarkan sambutan sekaligus tausiah singkat gitu ya Ustaz ya dari Bapak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Puji dan syukur marilah kita sama-sama mengajarkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita sekalian yang hadir di tempat yang mulia ini. Sebelum mohon izin, sebelum saya melanjutkan, saya teringat dengan apa yang barusan dikatakan oleh Pak Ibrahim. Bapak Jaka sudah meninggal 17 Agustus kemarin, mungkin belum 150 hari ya. Maka itu di kesempatan yang banget berbahagia ini, di suasana yang hati kita sangat bersih Bu ya, sebersih udara yang masuk ke ruangan ini. Saya mohon berdoa untuk almarhum dengan pembacaan memungkinkan ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin sekalian yang saya hormati Bapak Pengawas Yayasan Ar-Rahman, para rekan-rekan guru yang hadir hari ini, Ketua Jamaah, pengurus Jamaah Mutasilah, ibu-ibu Jamaah Mutasilah yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Kanjeng Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tuannya para nabi dan para rasul. Sangat berbeda Ibu dan Bapak sekalian, bagaimana Allah memposisikan Kanjeng Rasulullah SAW. Pernah di pengajian Kanjeng Rasul belum ada jasadnya, belum ada jasmaninya, tapi nur Kanjeng Nabi Muhammad sudah dijadikan apa Bu? Lupa lagi. Dijadikan mahar perkawinan Nabi Adam dan Siti Hawa. An-Nusotiyya ala Muhammadin alfan bi nafsin wahid. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad belum ada waktu itu, tapi nurnya sudah dijadikan mahar. Yang kedua Bu, bersyukur pada Allah kita jadi umat Nabi Muhammad. Kenapa Bu? Kalau Rasul-Rasul sebelumnya, umat-umat Rasul sebelumnya, jika berbuat salah itu langsung diajar oleh Allah. Ya. Tetapi umat Kanjeng Nabi Muhammad ditangguhkan. Ibu berbuat kesalahan, ditunggu, tidak langsung diajar oleh Allah. Ditunggu sambil dia Allah menunggu sampai dia tobat. Kalau ternyata tidak tobat juga, nanti balasannya di akhirat. Tapi umat-umat terdahulu, kaum Samud, kaum Nabi Lut, Allah ajar saat itu juga. Ini hebatnya umat Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita ini. Ya. Kemudian Bu, ajarannya luar biasa. Ibu coba, kebetulan saya diamanai untuk tafsir Al-Quran ya. Setiap pengajian, semakin saya baca itu Al-Quran semakin sangat luar biasa. Silakan Ibu ya, coba banyak baca Al-Quran. Mari kita tingkatkan pembacaan Al-Quran dengan sebaik-baiknya.
Sekarang banyak sekali tafsir berbahasa Indonesia itu baca daripada nonton sinetron, mendingan baca Quran, kemudian ambil intisarinya gitu kan, daripada melabur ngomongin orang bu, ya gibah namanya, ya baca Quran. Ibu hidup kita nggak banyak punya. Kalau kita konversi waktu kita dengan alam akhirat itu hidup kita cuma 1,5 jam saja. Oleh itu Rasulullah mengatakan qaribu wasadidu wa'lamu alla yanjua ahadun minkum bi amali. Qalu wa anta ya Rasulullah. Qala wa ana ila ayyatakum pada Allah bi rahmatin bi fadlin wa rahmah. Qaribu artinya berdekat-dekat. Wasat itu bersungguh-sungguh dalam diri. Ya, sesungguhnya kalian semua tidak akan selamat hanya karena amal-amal kita. Kita akan masuk surga, tidak akan selamat dari neraka, kata Rasul. Ya. Yang akan menyelamatkan kita adalah rahmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk surga bukan karena amal kita, karena usaha kita cuma 1,5 jam saja. Amal apa yang dilakukan dengan waktu yang begitu singkat, sementara kita hanya guyonan, ketawa-ketawa, bercanda dan sebagainya. Begitu singkat waktu kita ingin mendapatkan surganya Allah, tidak. Kita masuk surga karena rahman rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena imannya kita kepada Allah. Nah ini yang Rasulullah mengatakan. Ya. Oleh karena itu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita menjadi umat terakhir, umat Kanjeng Rasulullah, usianya pendek-pendek itu rata-rata 63. Saya sudah lewat. Ya. Kalau ibu mungkin ada yang sejahtera, wanita sejahtera. Apa itu wanita sejahtera? Sesudah wajah glowing tiada kala. Ada juga yang jelita, wanita jelita, jenarnya 50 tahun. Ibu belum ya, masih sejahtera, itu semuanya masih sejahtera ya. Kalau saya ibu, kalau ibu belum nih, kalau saya Lolita, lolos 50 tahun. Jadi waktu kita katanya sering ketemu, karena kamu katanya bisa walaupun usia kita pendek-pendek, tapi amal-amal kebajikan lebih banyak daripada umat-umat sebelumnya. Contoh, Nabi Nuh usianya 950 tahun, tidak salah. Nabi Adam sama. Kita pendek-pendek itu, tapi usia pendek itu bisa menjangkau bahkan mengalahkan amal-amal ibadah umat-umat terdahulu. Ini hebatnya umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan termasuk peristiwa Isra Mi'raj ini tidak ada yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Nabi Musa di Gunung Sinai tetap berdialog ya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Kanjeng Rasulullah SAW diperjalankan malam hari dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Mi'raj ke Sidratul Muntaha, melewati langit pertama, kedua sampai ketujuh, bertemu dengan para nabi terdahulu. Bahkan salah satu yang perlu kita cermati adalah Rasulullah jadi imam para rasul sebelumnya. Isra Mi'raj termasuk salah satu penyerahan estafet kehidupan Rasul dari Rasul-Rasul sebelumnya, terakhir Nabi Isa kepada Nabi Muhammad SAW. Ini luar biasa itu. Jadi usia pendek tapi amalnya contoh nanti bulan Ramadan ada malam kalau kita ibadah di situ itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tidak ada itu di Rasul-Rasul sebelumnya. Coba bayangkan satu malam
kita beribadah ketemu Lailatul Qadar, sama saja itu ibu beribadah 1000 bulan atau 83 tahun pada usia kita tidak begitu penuh dengan ibadah. Di saat itu seolah-olah kita penuh dapat dikatakan penuh dengan ibadah. Itu sangat luar biasa. Ini kehebatan dan kemuliaan kami Nabi Muhammad di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bersyukur jadi umat Kanjeng Rasul. Siapa? Jalan Mu'tazilah. Alhamdulillah. Siapa ya? Saya tidak akan banyak menyampaikan ucapan terima kasih kepada Jalan Mu'tazilah, Mama Bisa yang sudah semangat ya. Mama Bisa Medan, orang Medan. Berarti banyak emasnya ya. Papua. Tadinya Bapak dan Ibu sudah saya sampaikan ke Mama Bisa yang namanya Masjid Taklim. Ini sudah menjadi bagian dari sananya. Siapapun yang akan menegakkan kebenaran, akan membangun keyakinan, Allah akan uji semua ya. Nabi Ibrahim diuji dengan dibakar dan berbagai macam ujian orang-orang yang menegakkan kebenaran, membangun Islam, termasuk siapa saja di sini yang memunculkan Islam akan dilibas. Itu sudah menjadi sejarah, termasuk mengadakan pengajian ini sangat tidak disukai oleh siapa? Oleh setan. Sangat tidak disukai oleh setan. Jadi setannya banyak tuh. Ada berupa seperti ibu ada. Ya. Masuk dalam hati. Ibu kan sering malas ya. Kalau orang hujan begini. Rasul pun begitu. 10 tahun beliau menyebarkan Islam, tidak pernah tidur nyenyak. Selamanya kekurangan tidur. Kenapa? Dari mulai beliau diutus menjadi Rasul 10 tahun itu mendapatkan tantangan yang biasa, dan Islam ini adalah merupakan bagian hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Khadijah meninggal, Abu Thalib meninggal, mereka adalah orang-orang yang membackup perjuangan Kanjeng Rasulullah. Meninggal, beliau agak kurang semangat ya, karena tidak ada pembela. Maka Allah bangkitkan semangatnya dengan adanya semua ibadah. Jadi kita harus bangkit ya, harus bangkit karena kapan lagi dunia ini tadi dikatakan hidup kita ini sangat singkat. Perbanyaklah amal. Terima kasih itu saja. Mudah-mudahan acara peringatan Islam Masjid Taklim Jalan Mu'tazilah senantiasa dalam lindungan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan Mu'tazilah menjadi bagian organisasi Masjid Rahman. Karena saya akan bangun itu dan menjadi sebuah ke depan menjadi bagian yang sangat penting yang mempromosi Rahman. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan Mu'tazilah. Tetap semangat ya, Pak. Sampai lagi makan bisa.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمحراب والغراب والعلم دافع البلاء والوباء والمرض والآلام اسمه طاهر مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الرجال لا يستعرفون أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد العالمين والعجاب نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين فيا أيها المشتاقون إلى رؤية الجمال صلوا عليه وسلموا تسليما أما بعد. Yang terhormat Bapak Pembina Yayasan Ar-Rahman beserta yang terhormat orang tua kami, panutan kami, Kepala SD Ar-Rahman beserta segenap unsur pimpinan, yang terhormat guru kami, sahabat kami, Ustaz Wahidi, dan juga rekan kami Ustaz Refli, serta segenap Dewan Guru SD Ar-Rahman. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan kepada mereka semua. Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah berkahkan segala urusan dan pekerjaan kami ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Ketua Majelis Ta'lim Zahrul Hidayah beserta segenap anggota dan rekan, semoga selalu diberi kesabaran dan ketabahan kekuatan dalam berdakwah, khususnya di ranah Ibu Wali Siswa SD Ar-Rahman. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa bunda sekalian yang cantik-cantik, semoga Allah jadikan bunda sebagai ibu dan istri yang soleh dan soleh. Amin. Pertama, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih, bangga dan bahagia berada di hadapan bunda sekalian pada hari ini, dan juga di hadapan di tengah-tengah para pembesar pimpinan SD Ar-Rahman. Mudah-mudahan saya ketularan juga menjadi orang hebat, orang besar seperti mereka semua. Di hadapan kita ini bukan sekedar jamaah atau ibu wali santri, wali siswa SD Ar-Rahman, tapi lebih daripada itu, menurut saya bunda sekalian adalah perempuan-perempuan hebat. Karena bunda menjalani peran dengan penuh keikhlasan tanpa ada kata libu. Pernah ibu satu hari sebagai ibu atau sebagai istri? Jangan. Ya. Dari pagi sampai mau tidur masih kerja, tanpa mengenal orang. Betul? Mengurus rumah, mengurus anak, suami, memasak, mencuci dan lain sebagainya. Sering merasa lelah, tapi bahkan sering juga tidak sempat untuk mengeluh. Memahami. Ya. Jadi menurut saya bunda semua orang-orang hebat. Semoga Allah beri kekuatan kesehatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisra dan memi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan saat Nabi bahagia beliau,
bukan saat Nabi mendapatkan kemenangan atau kejayaan, tapi saat Nabi mengalami kesedihan. Kebetulan saya mengisi satu-satu Ibu ya, itu sudah kita bahas dan juga di Surah An-Nahl. Makanya untuk kesempatan kali ini saya tidak mendongeng seperti biasa, tidak membahas sirah, mungkin nanti ada beberapa yang akan versi lainnya. Saya lebih kepada mengulik hikmah pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj yang mungkin ibu belum dengar, yang mungkin ibu belum dengar. Oke, kembali. Nabi mengisra dan memirajkan, Allah mengisra dan memirajkan Nabi Muhammad di saat Nabi dalam keadaan sedih, dalam keadaan lelah. Seperti itu ibu. Ketika ibu dalam menjalani peran yang tadi saya sebutkan sebagai istri, sebagai ibu, mungkin pernah merasakan lelah, mungkin pernah merasakan sedih. Kita lihat pelajaran dari Isra Mi'raj. Mungkin saatnya di saat lelah sedih, Allah akan mengibarkan ibu versi Allah naikkan Mi'raj itu manusia yang naik ranjang. Mudah-mudahan segala peran yang ibu lakukan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, Allah berikan jalan itu menjadi wasilah untuk Oke, saya dikasih waktu 30 menit. Mohon jangan stop saya kalau belum selesai. Ingatkan saya kalau silakan. Oke, baru 2 menit. Baik, Ibu. Allah memirajkan Nabi. Sebelumnya Allah Isra. Kenapa sih mesti ada Isra dulu? Tadi Ustaz sudah bahas Isra. Kenapa sih gak Mi'raj langsung bisa dari Masjidil Haram langsung ke Sidratul Muntaha? Kenapa sih mesti Baitul Maqdis? Ibu, untuk naik itu butuh perjalanan, butuh proses. Ustaz Ahmad tidak untuk menjadi kepala sekolah. Beliau menjalani pengalaman gimana di Bogornya. Begitu lama luar biasa, belum lagi di pesantren Ar-Rahman. Seorang jenderal tidak butuh menjadi jenderal, pasti tahapan-tahapan perjalanan dulu lalui. Mungkin dalam mendidik anak kita mengalami fase-fase di mana kita melihat anak kita yang lain begitu anak saya nikmati itu, kita yakini bahwa ini isronya anak kita ikuti terus dengan sabar, dampingi dengan doa. Insya Allah suatu saat Allah akan menyerahkan anak kita dengan versi anak Mi'raj versi ini lah. Oke. Kemudian Isra itu artinya apa? Selama sedang di perjalanan di malam. Kenapa mesti malam? Kenapa harus siang? Sore gitu. Kalau malam itu identiknya gimana? Selat, apa lagi? Sunyi, sepi dan tidak ada yang melihat. Ayo, untuk naik nggak mesti ramai. Untuk Mi'raj ke Allah itu kita nggak mesti ramai. Nggak mesti viral, nggak mesti viral. Ya. Bahkan guru saya mengajarkan, kalau kamu bosan dan sholat atau zikir, jangankan manusia, kalau perlu ketika kamu menggelar sejarah, cicak jangan sampai tahu kamu mau ibadah sampai sini. Saya bayangkan kalau yang Isra itu adalah Muhammad Isa. Oh, begitu di langit ke satu ketemu Nabi Adam alaihissalam. Langit keempat Nabi Yusuf. Masya Allah. Ibadahnya ada dua ya, ada ritual, ada yang sosial. Mungkin dalam bidang sosial kita perlu sedikit sosialisasi dalam ranah untuk dakwah gitu ya, dakwah dan sebagainya. Tapi ketika yang sifatnya ritual, cukup kita dan Allah yang tahu bahwa kita sedang tadi di belakang kemajuan SDIT Ar-Rahman bukan sekedar senang saja, bukan sekedar seperti itu. Ada Ustaz Bibi di sana, ada Ustaz Ami, ada Bu Risa, banyak sekali yang lain sebagainya. Ya,
mulai dari yang awal sampai ke akhir. Masih ada? Mana sih yang lagi? Masih Pak. Nah, Ada waktunya Pak. lebih. 1 jam lagi. Udah. Oke, terakhir oleh-oleh sebenarnya kita tahu semua apa dulu. Apa? Sholat. Kita tahu turun di langit keenam ketemu Nabi siapa tadi? Nabi Musa. Berapa rakaat? 50. Kemudian ketemu Nabi Musa, minta sama Allah. Nabi ketemu sendiri nggak berani jawab. Ya, kalau Nabi luar biasa ya ke Allah, ada komen Nabi. Coba bayangkan kalau yang mengira dari Nabi Musa pasti komen itu ya. Nabi enggak, ini ada Bu. Ya, ketika kita ibadah pasrah tanpa tanya, kenapa saya mesti begini, kenapa mesti saya lakukan ini itu. Udahlah selain aja. Masalah kalau kita kan santri ya saja, kita sering dikasih kuasa, dikasih janji. Kita nggak boleh nanya, ini saya tahu, ini fadilahnya bagaimana? Udah kerjain aja, nanti sudah waktunya juga merasakan itu. Ibadah jalanin aja. Sholat duha baru 3 kali udah gini-gini aja ini. Oh kayaknya benar kan? Atau ibadah yang lain? Jalannya aja, nikmati. Nggak perlu banyak kan? Kemudian kita lihat dari 50 menjadi 5 ini bukti Allah itu amat tahu terhadap kita hambanya. Allah amat sayang terhadap kita. Allah sangat memahami segala hal dalam kehidupan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Belum lagi jika kita bahas filosofi sholat dan sebagainya. Baik, sebenarnya banyak sekali hikmah yang bisa kita kulik, kita bahas. Tapi saya pikir itu sudah selesai sudah Bu. Mudah-mudahan ada hikmahnya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas kesempatannya dan bisa dan semua jemaah. Terima kasih saudara jemaah sekalian. Mohon maaf benar dari Allah, salah karena kebodohan saya. Wallahu muwaffiq wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat ini adalah amalan yang pertama kali dihisab, betul Ustaz? Ya, dan sholat ini adalah yang agama, dan sholat ini adalah yang pertama kali dihisab ketika kita di dalam akhirat. Jadi sangat bersangat kita belajar setelah hari ini kita utamakan sholat di awal waktu tanpa nanti apalagi mendukung lagi masih berkali itu lagi ini lagi itu. Jadi mulai hari ini mari kita bekerja bersama untuk mendahulukan sholat ya. Amin ya Allah. Kemudian sedikit Ustaz, ini ada doa sebagai ibu yang bernomor di sini ya. Mungkin caranya agak berbeda ya, ada kelompok dari apa gitu ya. Ini ada Ustaz tidak ya. Ada tiga ya. Saya mau nanya aja ya ke Ustaz Ahmad, kemudian Bapak Ibrahim sama Bapak Yudin. Bapak kira-kira angka dari 1 sampai 43 suka angka berapa Pak? 1. Ya, boleh dari Pak Ibu ya. Selama berapa Pak? Dari 1 sampai 43
Oke, coba. Siapa yang menang 43? Coba dilihat. 43. Jangan lupa ketika bersyukur mengucapkan Alhamdulillah. Zahra Kasila. Yang selanjutnya ada assessment dari Bapak Ustaz berdoa dan sekaligus berdoa penutup ya. Pada saat Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Kok jadi lemas buka? Baik, sekali lagi Abu Benam jawab salam pada wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita berdoa mengajar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit kami menyampaikan, mohon maaf tidak melalui pembukaan lagi karena waktu. Jadi langsung saja, kalau tadi Ustaz Sihab sudah menyampaikan kisah dari langit, saya ingin menyampaikan sedikit sebelum doa kalimat dari langit yang mudah-mudahan dengan kalimat ini kita dijaga oleh malaikat setiap waktu dan setiap hari kita, dan itu ada di surat Fussilat ayat 30, nanti bisa dilihat di dalam Al-Quran. Dan menyampaikan resepsi tadi, kalau misalnya ada pengajian seperti ini, boleh lalu disiapkan catatan atau di HP sedikit supaya tidak hilang. Wahid uluma kitabah, ikatlah ilmu yang kita dapatkan itu dengan tulisan. Kalau misalnya di dalam kepala bisa jadi hari ini ingat, sering diingat, tapi sebulan lupa. Tapi kalau diikat dengan kitabah, dengan tulisan, tadi ada beberapa, itu luar biasa. Insya Allah tadi bisa kita lihat kembali berubah. Tadi surat apa? Fussilat ayat 30. Ketika kita sakit nih, jangan minum obat dulu. Sholat dulu 2 rakaat baru minum obat. Sebegitulah kita mudah-mudahan mengkhidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendapatkan rahmat, karunia, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu yang kita dapatkan hari ini mudah-mudahan senantiasa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'alna wa a'lana ya Allah min ibadika salihin wa min ibadika salihin wa min ibadika syakirin wa min ibadika al-mukhlisin wa min ibadika al-muttaqin ya arhamar rahimin. Allahumma qdi hajatina wa alina li hijji baitil haram, li hijji baitil haram, li hijji baitil haram wa li ziyarati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Rabbana taqabbal minna du'aana wa kulla hajatina innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga malah di negerinya sendiri. Di sini kita banyak menemukan halaman Al-Quran untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Malah ternyata di sana tidak seperti di sini. Dan dia sangat bersyukur katanya bisa berada di Indonesia seperti itu. Yang insya Allah Ibu ya. Kemudian tadi juga Ustaz sampaikan mengenai ujian kehidupan dasarnya dari bahwa ujian itu kalau ibu mungkin perasaan apa ya ujian ini berat banget ya Allah gitu ya. Iya, tapi jangan terlalu fokus dengan ujiannya Ibu ya. Jadi kemarin juga sempat disampaikan saya ada tiga yang disampaikan. Pertama itu adalah harus ada ridho di dalam hati kita. Ketika ada ridho di dalam hati kita, maka masalah sebesar apapun itu akan menjadi ringan, menjadi kecil, menjadi mudah. Yang kedua itu adalah memiliki hati yang tenang dengan zikrullah. Zikir yang benar-benar yang disampaikan oleh Ustaz tadi yang saya astagfirullahaladzim seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu terdekat. Ya, jadi jangan lupa kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan nikmat yang tiada henti kepada kita semua. Ya, alhamdulillah termasuk pertemuan kita hari ini adalah merupakan nikmat yang besar ya Ibu ya. Insyaallah pertemuan kita hari ini mendapat apa ya namanya menjadi catatan baik untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya. Baik, sebelum ditutup saya punya tunggu satu ya. Tiap satu perkalian satu sabun. Mana cakepnya Kak? Kayaknya tersimbang. Tiap satu perkalian satu sabun. Perkalian dihitung lalu dipilah. Setiap ragu jangan lagi gabut, gas aja kajian Zahra
عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب